Kira-kira Bu Megawati sebagai ketua umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan. Kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Gak, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan, PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin lagi. Jokowi gitu itulah. Karena itu Jokowi sejarah yang gak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. Perjuangan gak ada untungnya ya? Harusnya. Kalau gitu Kalau bicara kita itu mengkoreksi pengkhianatan ini tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu tertulis. Kalau bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau kok karena Jokowi? Berarti yang berkhianat siapa? Jangan dibolak-balik gitu loh. Jangan dibolak-balik karena Jokowi ada pengkhianatan. Berarti gini dong. Berarti begitu kuatnya Jokowi di PDIP. Berarti begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana pelaksanaannya? Maksudnya kita mau diskusi sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu tulisnya. Pelaksanaannya 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus diluruskan gitu. Berarti gini. Sehebat gitu Jokowi. Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu loh. Kita kembali lagi nih. Ya faktanya sampai saat ini PDI Perjuangan masih berada di luar. Konsisten dan menunggu pembahasan. Tapi nggak kedengaran loh kritiknya. Mengawasinya nggak kedengaran. Misalnya contoh PPN 12%. Iya. Ketua DPR, Ibu Puan menyatakan bahwa hendaknya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini kita bisa simak pernyataan beliau. Dan ternyata alhamdulillah Presiden Prabowo mendengarkan, menyimak aspirasi masyarakat dan menunda kenaikan PPN 12%. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Said Abdullah, Ketua Banggar. Kalau dalam soal program makan bergizi gratis, beliau sangat mendukung. Tapi kritik beliau ketika ada soal penambahan staf, beliau menyatakan bahwa tidak elok dalam kondisi efisiensi menambah jumlah staf khusus. Ini ada kritik. Kemudian juga misalnya anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan isu soal pagar laut dan lain sebagainya. Bersuara cukup lantang, termasuk juga sebelumnya soal misalnya Rieke Diah Pitaloka yang memberikan suara-suara kritis. Itu isu publik, bagi kami, tapi undang-undangnya itu, pembahasan undang-undang PDIP manut-manut aja. Undang-undang pilkada udah jelas, gitu kan. Tapi bagi kami kritik itu harus proporsional. Mana yang harus dikritik, mana yang harus didukung. Ya tergantung ya kita melihat. Nah sekarang ya kalau kita melihat sekarang aspirasi-aspirasi masyarakat misalnya soal ketika efisiensi, ketika menyentuh soal dana pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa nanti akan kenaikan biaya kuliah UKT. Ini kan protes muncul di masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa ya. PDI Perjuangan tentu mempersilahkan. Kalau ini memang masukan yang bagus bagi pemerintah ya harus kita pertegas kritik-kritik tersebut. Tapi kita mengatakan bahwa kami tidak mengatakan bahwa bahwa oposisi harus anti banget, enggak. Kita harus tetap proporsional. Mana yang harus didukung, mana yang harus dikritik itu. Baik, Bang Donald, sebelum saya break ya, saya ingin Anda menganalisa ataupun menjawab bahwa yaitu tadi partai-partai itu bisa menjadi duri dalam daging di pemerintahannya Pak Prabowo. Mungkin nggak sekarang, tapi tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya soal duri dalam daging kan tadi yang disampaikan Bung Guntur bahwa ya politik kan dinamis. Itu proporsional aja ketika memang tidak sepakat ada dengan sebuah gagasan, ya kan dia menyampaikan. Nah itu kan esensi dari demokrasi itu sendiri. Jadi tidak dalam pengertian misalnya kayak permanen, ya semua sewarna, tidak begitu. Ada namanya koalisi strategis, ada koalisi taktis. Yang strategis itu kita bicara tentang Indonesia menuju 2045.
bagaimana kita membangun sumber daya manusianya yang berkualitas dengan program makan bergizi gratis. Nah, narasi ini kita kuatkan, tinggal nanti yang ikut kontestasi dalam demokrasi bicara tentang gagasan aja, gagasan-gagasan bagaimana mengambil alih kekuasaan dengan cara yang sangat demokratis, dengan tawaran-tawaran gagasan. Nah, Pak Prabowo sudah menyampaikan ini ada yang harus kita lalui bangsa ini, ketertinggalan terkait SDM. Kita harus bisa menguasai yang namanya swasembada energi, swasembada pangan dan sebagainya. Nah, ini menjadi gagasan strategis buat Indonesia lebih maju ke depan. Nah, ini kan gak ada yang menolak gitu loh. Kemudian adanya kontestasi politik melalui mekanisme demokrasi, yaitu adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Walaupun itu hal teknis gitu dalam merebut kekuasaan. Substansinya adalah gagasannya. Kayak begitu loh. Kalau pujian Pak Prabowo itu tulus. Ya. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus. Karena dia punya kepentingan. Apa? Ada anaknya menjadi wakilnya Pak Prabowo sekarang. Sebentar. Kalau kita lihat rekam jejak, Nana, rekam jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi. Wali Kota Diprode 7 kali lah ya. Pilgub 1 kali. Dukung Pak dan Jokowi presiden lah ya. 2 kali. Luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Dan ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya, penuh dengan pengkhianatan. Dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana, saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya, karena secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PDI Perjuangan, hati-hati, ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Oke, tapi pertanyaan saya belum ada jawab. Pertanyaan saya belum ada jawab. Jadi dengan kemesraan Pak Prabowo, Pak Jokowi ini, jadi PDI Perjuangan melihat peluangnya kecil ya untuk bisa ini PDI bareng dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Masih berada di luar pemerintahan. Ingin kita tegaskan sampai nanti Kongres yang akan datang merumuskan kembali langkah politik berikutnya. Jadi ini nggak ada faktor sama Pak Jokowi. Kalau bilang Ibu Mega besok kita masuk ke Gerindra, masuk Prabowo, kita masuk. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi nggak ada faktor Jokowi. Ada. Jokowi itu nggak ada faktor sebenarnya. Gitu. Kita tegaskan. Jadi hanya 2 yang bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan, Kongres dan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau detik ini masuk, kita masuk. Nggak ada Jokowi. Kira-kira Bu Megawati sebagai Ketua Umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada sebab khawatir dengan nggak ada nanti adanya pengkhianatan. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan gitu loh. Itu Bang Noel, jadi saya belum apa-apa dia mau ketawa nih sama Bang Noel. Dia sudah tebak, pasti akan nggak kebayang argumennya begitu. Karena memang Pak Jokowi kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo itu ya ada kepentingannya, mengamankan kepentingan putranya itu Mas Gibran supaya tetap bisa bersama. Kan Pak Prabowo udah dicalonkan jadi capres, jadi ya capresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik,
kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PD Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka gini. Kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda. Gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. Senang loh. Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda Masih boleh meyakini gini. bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029 harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Apa? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, enggak mesti pandangnya. begitu ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Gibran aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua Jadi menurut gamblang. relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Oke. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah. Coba silakan Anda Maksud sebagai kami. relawan. Ya gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Nggak, maksudnya mungkin- dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa Oke. sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja lu bandel banget sih, Ri. Enggak benar, begitu kan ya? Gimana, coba Maksudnya gimana? begitu nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Intinya, Tegak partai. lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada Berkhianat bentuknya siapa? ya? Harusnya, Kalau gitu harusnya. berkhianat. Nggak, Kalau bicara kita itu mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok keren Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Masa karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung kuatnya Noel. Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Yang bagaimana? Jokowi itulah yang 2014 Oke. batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh, gimana pelaksanaan? pelaksanaannya? Maksudnya gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Pelaksanaannya Udah tulisnya di 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang- sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu Loh, luar yang biasa. pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. Begitu rendahnya partai-partai itu organisasi. Oke, Bapak-bapak. Loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya Bos, ketum loyalis relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia. Nggak bisa. Oke Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak bisa. batu tulis udah expire. Mengabdi Ya, kepada udah dua puan nggak bisa. Udah expire. Dari mana expirednya? Ya udah expire. Ini catatan sejarah, kok expire? maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang namanya Jokowi expire. yang mengubah Sejarah tidak pernah semuanya basi. batu Pak Wihadi tulis. ini saya mau ke Pak Nggak ada Wihadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wihadi, Aja. jadi main membasikan sejarah.